Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini bertemu lagi untuk sedikit mengulas materi kewajiban jangka pendek. Dan di sini saya akan membahas utang wesel jangka pendek. Sesuai namanya, utang wesel jangka pendek adalah jenis utang wesel yang pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, yang dimana penyebab timbulnya karena adanya pembelian barang atau transaksi secara kredit. Dalam pembelian wesel ini, teman-teman pasti akan menemukan istilah baru, istilah promise. Promise adalah surat pengakuan yang dibuat oleh yang berhutang kepada yang berpiutang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan kepada orang atau badan seperti yang tercantum dalam surat tersebut. Sekarang kita lihat poin kedua. Inisiatif pembuatan surat perjanjian dari pihak yang berpiutang disebut wesel. Sedangkan apabila dari pihak yang berhutang disebut promise. Kenapa promise? Karena ini seperti janji yang akan bayar dalam bentuk surat. Selanjutnya poin ketiga. Wesel atau promise yang sudah ditandatangani atau di-accept oleh pembuatnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Lalu poin keempat, wesel atau promise bagi yang berhutang dicatat dalam bentuk rekening utang wesel atau utang bayar atau bisa disebut dengan notes payable. Jenis utang wesel dibagi jadi dua, wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Utang wesel yang berbunga adalah utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya dibayar sebesar nilai nominal wesel dan dengan bunga. Sedangkan utang wesel yang tidak berbunga adalah utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya dibayar sebesar nominal wesel. Contoh utang wesel berbunga. Pada tanggal 10 September 2023, dibeli barang dagangan di toko Anis seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya, pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Ini di jurnal pembelian ya. Lalu pada tanggal 20 September 2023, diserahkan promise N/30-nya itu kepada toko Anis sebagai bentuk pembayaran utang yang 6 juta dengan bunga 12% per tahun. Di sini dicatat utang dagang di debit dan utang wesel di kredit. Ini dicatat di jurnal umum. Nah, pada tanggal 20 Oktobernya, promise dilunasi. Jangan lupa, di sini ada promise berbunga. Maka kita harus cari dulu bunganya. Caranya adalah nilai wesel 6 juta dikali 12% per tahun, berarti 6 juta dikali 12/100 dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12, maka hasilnya 60.000. Di sini utang wesel dan beban bunga dicatat di debit dan kasnya di kredit. Dan jurnalnya ini di jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya contoh utang wesel tidak berbunga. Pada tanggal 15 Agustus, PT Makmur membeli barang dagangan dari PD Murni seharga 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jurnalnya, pembelian di debit, utang dagang di kredit. Yang ini dicatat di jurnal pembelian. Lalu pada tanggal 25 Agustus, PT Makmur menyerahkan promise atau utang wesel 30 hari kepada PD Murni sebagai ganti utangnya. Jurnalnya utang dagang di debit, lalu utang weselnya di kredit, dicatat di jurnal umum. Nah, pada tanggal 25 Septembernya, PT Makmur melunasi promise kepada PD Murni. Nah, karena promise yang diserahkan adalah promise tidak berbunga, maka saat pelunasan promise jurnalnya yaitu utang wesel di debit, lalu kas di kredit dan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, itu dia penjelasan mengenai utang wesel jangka pendek. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.